seperti ini. Itu satu. Yang kedua berkaitan dengan proses persidangannya. Dalam banyak kasus, orang kecil ini tidak didampingi pengacara atau advokat sejak pemeriksaan kepolisian. Nah, hakim pada dasarnya punya otoritas untuk memberhentikan kasus-kasus seperti itu. Karena pada saat si miskin ini tidak mendapat penasihat hukum dalam pemeriksaan kepolisian, maka dakwaan jaksa itu cacat hukum dan tidak bisa dilanjutkan. Setelah sempat mendekam di balik jeruji besi, Lanjar menghirup kembali udara bebas. Juli 2009, Kak Dana, warga desa Karangampel Blok Kedung, Jaya, Indramayu, Jawa Barat, terlibat kasus pembunuhan. Sejak itu, proses hukum pun bergulir. Namun sejak itu pula, saat pihak keluarganya memperjuangkan keadilannya, Kak Dana mengaku diperas oleh pihak yang menangani kasusnya. Perlakuan sistem peradilan pidana terhadap orang miskin yang melakukan tindak kejahatan, itu yang kita kritik. Satu tadi. Perlakuan yang sama itu belum ada. Oleh karenanya kita bilang untuk kasus-kasus orang miskin, perlakuan negara itu belum benar-benar memberlakukan apa yang disebut prinsip-prinsip keadilan. Kak Dana mengeluarkan uang hingga belasan juta rupiah. Keluarga Kak Dana terpaksa harus tinggal di gubuk berukuran 1,5 kali 2 meter bekas kandang kambing karena rumahnya habis terjual. Keluarga Kak Dana menjadi korban maklar kasus. Casnawi, kakak Kak Dana, melaporkan kasus yang menimpa adiknya ke Kantor Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum 8 April 2010. Pada 6 April 2010, tragedi keluarga Kak Dana mulai terungkap di media massa saat Casnawi mengamuk mendengar vonis hakim di Pengadilan Negeri Indramayu. Kak Dana yang diyakini tidak bersalah divonis 7 tahun penjara. Kasus Kak Dana menjadi cermin jutaan orang tak punya yang mencari benderangnya keadilan. Harus mengerti betul bahwa seseorang melakukan kejahatan itu apakah memang betul-betul karena kebutuhan dirinya, keterpaksaan, atau memang karena serakah, bahwa mana ini yang harus betul-betul ditegakkan berdasarkan nurani, dan mana yang betul-betul ditegakkan harus dengan tegas. Kadang pidana ini itu yang dilihat oleh kacamatanya itu aspek formal, selagi kemiskinan, selagi yang disebut orang lapar perutnya, pembangunan tidak berjalan, uangnya dikorupsi terus, memunculkan kemiskinan, maka kasus-kasus orang ini masih akan tetap ada dan mungkin meningkat.